Majelis Komisioner memastikan sidang hadirin dimohon berdiri. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 00400060007/1 Romawi/KIP-PS/2025 antara PT Siminboa Engineer terhadap termohon Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini Selasa 19 Agustus 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, kepada para pihak, majelis sampaikan bahwa pada persidangan sebelumnya, majelis sudah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan secara tertutup dan pada prinsipnya majelis sudah mendapatkan apa yang majelis butuhkan terkait dengan informasi akuo yang dimohonkan oleh pemohon. Hari ini majelis ingin penjelasan lebih dalam dari pemohon karena berdasarkan data fakta yang majelis dapatkan pada saat pemeriksaan setempat bahwa sebelumnya pemohon diinformasikan sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan ini melalui email maupun dikirim melalui pos apa di antara langsung. Nah, dari pihak pemohon kemudian mengajukan permohonan informasi kepada pihak termohon. Apakah informasi yang dibutuhkan ini atau yang diberikan pada waktu itu tidak sesuai atau kurang lengkap atau mungkin ada penjelasan lain yang bisa disampaikan oleh pihak pemohon? Silakan. Tes. Terima kasih Majelis Komisioner yang terhormat. Pertanyaan majelis tadi ingin mengkonfirmasi kepada pemohon berkaitan apakah betul informasi yang diminta oleh pemohon itu sudah diberikan oleh termohon. Perlu pemohon sampaikan kepada majelis bahwa informasi yang diminta oleh pemohon ini adalah informasi yang sebenarnya belum diberikan karena tidak ada kepastian. Kenapa tidak ada kepastian majelis? Pemohon sampaikan dulu bahwa informasi yang diminta ini adalah berkaitan dengan pemeriksaan bea cukai majelis. Nah, pemeriksaan bea cukai itu sudah diterbitkan produk hukumnya, namanya SPKTNP, Surat Penetapan Kembali Tarif dan atau Nilai Pabean. Nah, informasi ini disampaikan melalui email oleh termohon tanggal 23 Agustus 2024. Ya. Dan dikirimkan sisanya. Jadi ada 2 kali pengiriman majelis, sisanya itu 26 Agustus 2024. Nah, padahal pemohon meminta informasi itu sebelum terbitnya SPKTNP. Ya. Kenapa pemohon meminta sebelum terbit SPKTNP? Karena secara normatif hukum acaranya mengatur bahwa informasi itu harus disampaikan sebelum terbit SPKTNP, tidak boleh sesudah terbit. Ya. Jadi pemohon meminta kembali sebenarnya informasi yang pemohon minta itu apakah informasi yang sebelum terbit SPKTNP? Karena informasi yang disampaikan oleh termohon ini sesudah terbit SPKTNP. Itu pertama majelis. Yang kedua,
setelah pemohon buka emailnya, ternyata berbeda dengan apa yang dijanjikan pada saat pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan, termohon mengatakan belum bisa memberikan data karena pemeriksaannya sedang diklat. Lalu dikirimkan email, tiba-tiba tanggal 23 Agustus dan 26 Agustus itu sudah semuanya lengkap. Nah, pemohon meminta kembali, sebenarnya informasi yang Anda sampaikan itu yang mana? Pada saat kami melakukan pembahasan di kantor termohon mengatakan, kami ada transkripnya majelis, nanti kami akan sampaikan ke majelis. Transkrip yang mengatakan bahwa kami belum bisa Pak memberikan datanya, memberikan hasil penelitiannya, hasil pemeriksaannya, karena auditor kami, pemeriksa kami sedang diklat, ya. Nah, jadi karena belum selesai, kami menunggu. Lalu tiba-tiba terbitlah SPKTNP ini yang sekian miliar itu. Lalu kemudian termohon tiba-tiba mengirimkan email 23 Agustus yang seolah-olah ya pemeriksaannya sudah selesai. Padahal di transkrip mereka mengakui belum selesai. Nah, oleh karena itu majelis pemohon mengirimkan surat. Nah, kenapa? Karena ada disparitas antara pembahasan dengan informasi yang di email. Itu yang kedua majelis. Yang ketiga, ternyata yang dikirimkan email tanggal 23 Agustus dan 26 Agustus 2024 itu adalah informasi yang isinya Excel mati. Excel mati itu artinya majelis hitung-hitungannya itu tidak tahu didapat dari mana. Biasanya kalau kami menerima katakanlah itu KKA namanya, kertas kerja audit, hitung-hitungannya itu ada rumusnya. Jadi kalau A ditambah B sama dengan C, jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oh, jadi kami tahu 6 ini datangnya dari 2 ditambah 4. Tapi informasi yang disampaikan tanggal 23 Agustus dan 26 Agustus 2024 ini Excelnya angka mati. Nah, sehingga kami melihat bahwa ada disparitas yang sangat ekstrim. Pada saat pembahasan, termohon mengatakan menurut transkripnya dan pengakuannya belum bisa memberikan hasil pemeriksaan. Tapi tiba-tiba mengirimkan SPKTNP hasil pemeriksaan. Lalu mengirimkan lagi email tanggal 23 dan 26 dengan Excel mati. Maka kami mengirimkan surat majelis. Sebenarnya Anda itu melakukan pemeriksaan, hasilnya itu maksudnya dasar perhitungan dan dasar hukumnya yang mana sebenarnya. Ya, makanya kami kirimkan kembali. Karena ada dua peristiwa hukum dengan dua produk yang punya disparitas yang berbeda. Ya, itu sebabnya pemohon ketika mengirimkan permohonan informasi majelis kepada PPD tingkat 1 maupun kepada atasannya melalui keberatan, pemohon meminta dasar perhitungannya itu yang mana, terus dasar hukumnya yang mana. Ya, kemarin pemohon dalam persidangan sebelumnya menyampaikan dalam setiap SPKTNP itu ada 4 item, ya, ada biaya masuk, ada PPN, ada PPA pasal 22, ada denda. Nah, pemohon minta masing-masing item itu nilainya berapa, kemudian dasar hukum yang digunakan apa. Kenapa Anda bisa mendarat di angka 1,7 miliar misalnya, atau 20 juta misalnya? Silakan dijelaskan. Ya. Karena tadi pada saat pembahasan dengan pada saat dikirim email itu disparitas yang sangat ekstrim. Nah, sehingga pemohon ingin mendapatkan kepastian majelis. Informasi yang kami minta atau pemohon minta itu yang sebenarnya termohon harus berikan itu adalah data yang Anda gunakan untuk menerbitkan SPKTNP itu yang mana sebelumnya. Kok bisa setiap ada peristiwa hukum Anda punya nilai yang berbeda-beda? Jadi kurang lebih seperti itu majelis, ya faktanya. Ada nggak email yang dikirimkan tanggal 23 Agustus dan 26 Agustus ya? Ada majelis. Karena majelis kan sudah melihat apa yang waktu itu disampaikan oleh pihak termohon. Ya. Nah, majelis melihat itu sama nggak kira-kira?
Izin majelis, mungkin kami nggak bawa hard copy-nya majelis. Oke, nanti boleh dilampirkan sebagai bukti dari pihak pemohon ya Boleh. pada majelis. Izin majelis, nanti kami juga akan melampirkan atau sampaikan bahwa Excel itu angka mati ya. Excel itu tidak bisa diketahui asalnya dari mana. Ya, seyogianya namanya Excel itu adalah perhitungan matematis yang sederhana ya. A ditambah B sama dengan C. Iya, iya. Ya, nah, Kalau ini- dia bentuknya Excel ya. Betul. Nanti Tapi ini kami- langsung masuk angka aja gitu. Betul. Tidak ada perhitungan matematis angka itu keluar dari mana ya. Excelnya ada majelis, tapi tidak ada formulanya. Ya, jadi ibaratnya angka itu hanya diketik aja kan, Betul. dimunculkan ya, Betul. bukan dari hasil pengali mana gitu ya. Itu sebabnya kami menyebutnya angka mati. Baik. Ya, terima kasih betul. Saya dialog dulu dengan pemohon waktu kemarin kami melakukan pemeriksaan setempat. Itu diperlihatkan beberapa berkas dan itu kalau melihat ya itu ada formulanya. Tolong saya di cross check ya, yang kami lihat ya. Dan menurut pernyataan itu sudah dikirimkan. Jadi kalau tadi angka Excel nanti yang kami lihat justru yang ada formulanya. Nah, ini nggak tahu apakah yang kami lihat sama yang dikirim berbeda, kami nggak tahu, ya kan? Maka mungkin jalan keluarnya ya dikirim tuh melalui apa? Melalui email. Email, mari kita sama-sama melihat yang di emailnya, ya kan? Apakah dilihat dari sisi yang ini sama sisi pemohon dengan jarak waktu yang tentunya hitungan detik harus yang bersama biar lebih clear. Karena waktu kami kemarin ke sana memang diperlihatkan berkasnya juga tidak sedikit ya. Tetapi apakah itu yang dikirimkan kan kami tidak tahu. Itu memang disampaikan itu yang dikirimkan. Nah mungkin akan lebih baik nih lihatkan ke kami yang dikirimkan dan termohon juga memperlihatkan yang dikirimkan juga biar lebih enak dan tanggalnya. Tetapi kalau melihat dari penjelasan dan kemarin juga kan kalau nggak salah diperlihatkan juga emailnya juga. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya sebagai anggota majelis akan lebih clear. Nah, apakah itu yang di email sudah memenuhi permohonannya pemohon? Nah, itu mungkin perlu dilihat lagi. Pada prinsipnya kalau dari termohon disampaikan saja apakah itu bisa sudah memenuhi harapannya pemohon. Itu barangkali dari saya, Ketua. Terima kasih. Pemohon barangkali yang ingin disampaikan, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Majelis Komisioner yang terhormat. Sebelum saya menjawab terkait dengan apa yang disampaikan sama pemohon, mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan tambahan jawaban tertulis dan beberapa alat bukti yang kami sampaikan. Ini di email kemarin. Bukan, tidak. Ini jawaban tambahan dan bukti tambahan. Itu adalah email bukti-bukti yang kemarin ditampilkan oleh kami di PS pemeriksaan setempat. Semuanya kami sampaikan secara resmi terkait dengan data Excel-nya juga. Mungkin sama simultan yang kemarin dikirim aja kali soalnya dikirim proses sama itu. Ya. Terus kemudian terkait dengan Jadi pemohon bisa memperlihatkan itu kalau biar sama simultan sama enggak. Pemohon yang diterima emailnya. Izin majelis, kami tidak bawa tim yang membuka akses itu email kami ya, karena tidak ada informasi sebelumnya. Iya, kalau lagi
next sidangnya kami akan perlihatkan dulu. Mungkin dari badan, tapi clear ya di sana udah diterima belum ada penerimaan email dengan tanggal yang sama. Coba mungkin dari sisi termohon bisa. Sudah di situ semua ya majelis. Bukan, ini kan berkas hard copy Pak. Kan tadi yang dipermasalahkan adalah mereka tidak menerima ya kan? Iya. Menerimanya nggak bisa baca. Oh nggak bisa baca. Nah makanya mungkin disampaikan saja yang di email nanti baru diterangkan nih bentuk hard copy supaya dia nih. Dan izin untuk akses email Ya, bisa juga ya. Ya bisa juga. Yang termohon kirim ke pemohon ini dokumen ini sudah lengkap ini. Ada KKA yang lebih lengkap lagi. Kemarin udah dijelaskan pada saat Nah pemeriksaan setempat. waktu di email ada dikirim hard copy juga kan? Ya, dikirim juga. Dikirim. Waktu dikirim hard copy ada daftarnya apa saja di berkas itu. Kan kira misalnya kayak gitu supaya Kopi, ya maksudnya daftarnya jadi sehingga jelas. mohon izin majelis menanggapi sedikit mungkin ya. Yang pertama kita harus mendudukkan dulu majelis sebenarnya yang diminta oleh pemohon itu apa gitu kan, sesuai dengan soal permintaan yang kemudian berkembang sehingga kita harus mengikuti pemahaman dari pemohon. Itu pertama. Kenapa majelis saya ingin menyampaikan seperti itu, karena pemohon sendiri sudah mengakui bahwa dia telah menerima email berupa KKA dan kawan-kawan. Perkara kemudian dia tidak bisa baca Excel itu kemudian dianggap Excel mati, itu kan bukan masalah majelis. Karena memang cara kerja auditnya seperti itu. Kalau misalkan memang pemohon tidak sanggup untuk membaca Excel itu, dia harus belajar dulu bagaimana langkah kerja audit. Yang pasti adalah hasil dari audit itu dikirimkan berupa KKA yang bentuknya Excel seperti itu majelis. Nah untuk menerangkan ini gimana hitungan semacam itu kan auditor sebenarnya yang bisa menjelaskan. Tetapi kan kita mendudukkan perkara ini adalah informasi yang diminta itu apa sih sebenarnya dari awal, kan dasar hukum, perhitungan sudah kita kirimkan. Kemudian berkembang lagi ini gimana rumusnya, itu kan sesuatu yang di luar itu majelis. Itu kan hanya bisa dibaca oleh auditor sesuai dengan kerangka kerjanya dia, tata kelola kerja dia, sehingga kami sendiri sebagai kuasa tidak akan mungkin sanggup menerangkan itu majelis. Kita kembali ke pendudukan Bukan begini. Ini saya pemahaman termohon juga harusnya ini ya. Iya. Kalau memberikan file dalam bentuk Excel, Iya. maka dia harus sesuatu yang bisa dibaca. Kalau nggak, kenapa nggak ngasih PDF aja? Kenapa ngasihnya Excel? Kalau PDF kan dia tinggal dibuka, mau angkanya dari mana, pokoknya itulah bacaannya gitu loh. Kalau ngasihnya Excel, begitu kita klik di kolomnya, dia harusnya kan bisa nih, ini angka misalnya 13 juta dari mana sih? itu ada sih majelis, di situ ada rumusannya. Makanya tadi dari pihak pemohon mengatakan itu Excel mati. Kita kan belum tahu nih, belum bisa lihat nih, maka kita akan clearkan dulu. Nanti dari pihak termohon silahkan hadirkan Excel yang dikirim benar nggak, yang diterima oleh pemohon sesuai atau tidak, gitu loh. Ini yang penting nih, ya supaya tidak saling menuduh atau menuding nih. Oh saya terimanya gini nggak, buktinya nanti kita lihat, gitu. Nah saya mau clearkan dulu, pemohon yang diterima benar nggak kayak gini? Ini kalau kayak gini kan lengkap sekali nih, ada tertulis misalnya, mata saya terbalik, bisa lihat ya. Di sini ada tertulis kurang bayarnya berapa, ininya berapa nih secara rinci nih. Benar nggak ada seperti ini dapatnya? Ini Excelnya nih, yang katanya dikirimkan ke pihak pemohon. Izin majelis. Jadi sepengetahuan pemohon tidak pernah terima hard copy-nya. Nah kalau kemudian majelis mengatakan mengenai soft copy-nya, tadi pemohon sudah sampaikan soft copy-nya adalah Excel mati. Ya. Nah karena Excel mati, ya pemohon tidak menindaklanjutinya sampai akhir majelis, ya karena dari awalnya saja itu Excelnya mati. Yang kedua majelis, tidak disebutkan di sana yang di email itu apa majelis, ya apakah itu namanya KKA yang mana, untuk SPKTNP yang mana, itu tidak ada informasinya majelis, ya makanya nanti kami akan buktikan kepada majelis apa yang kami terima. Tambahan informasi majelis bahwa kalau tadi Excel mati itu yang tadi disampaikan oleh termohon kepada pemohon, itu juga tidak menjawab permintaan informasi pemohon majelis. Karena yang diminta pemohon tadi mulai BPID tingkat 1 sampai penyelesaian sengketa di KIP itu adalah dasar perhitungan dan dasar hukumnya.
Nah, dia hanya menghitung saja dengan angka mati, tapi dia menggunakan dasar hukum yang mana untuk menghitung 4 komponen itu? Itu nggak ada majelis. Ya, udah Excelnya mati, dasar hukumnya nggak ada. Ya, nah tadi saya sebutkan, pemohon sebutkan majelis. Contoh misalnya SPKTNP 127, itu ada 4 komponen. Nah, di dalam Excel mati yang ada di tangan ketua majelis itu tidak ada uraiannya. Mana bea masuk, mana kemudian PPh pasal 22, mana PPN-nya, mana dendanya. Terus dasar hukum yang dipakai apa untuk menghitung itu? Itu semua hanya urutan Excel saja yang menurut termohon katanya hanya auditor yang bisa baca, ya. Menurut termohon kan begitu ya. Nah, jadi seharusnya setiap orang yang membaca Excel itu dengan mudah kalau 4 komponen tadi ada majelis. Masalahnya di Excel mati itu yang di tangan majelis, pemohon berkeyakinan juga nggak ada pembagiannya itu, nggak ada 4 unsur yang dimaksud tadi. Begitu, Mbak. Hadir sebagai kuasa, gitu kan. Di struktur perusahaan itu ada yang membidangi pajak nggak? Biasanya kalau udah sekelas perusahaan yang cukup berhubungan dengan luar negeri itu kan biasanya ada. Tentu kompetensi kalau yang satu kita bukan di bidang pajak, pertama perlu waktu untuk melihat, untuk mempelajari dasarnya, ya kan? Nah, sekarang saya bertanya, apa ini kan bayar pajaknya bukan sekali kan? Sebelumnya udah pernah, ya kan? Nah, mungkin kapasitas yang menangani pajak itu lebih clear untuk menerjemahkannya. Bahkan mungkin dari dasar hukumnya itu mungkin tidak ada perubahan dengan sebelumnya, kecuali ada perubahan, ya kan? Tetapi di sisi lain juga badan termohon dalam hal ini, jika memang ya terlepas ini kasus untuk pemohon atau bagaimana, mungkin perlu bagian guidance yang sifatnya walaupun resum itu bagaimana menerjemahkannya. Jadi intinya gini Pak, dari sisinya Bapak sah-sah saja berpendapat ketika menerima suatu perhitungan, ketika menerima berkas itu perlu di guidance detail, tetapi mungkin dipertemukan, dibahas yang menangani pajak. Ini kan mencari solusi nih ya, bukan mencari hal tidak ada perbedaannya. Sisi lain, ya Bapak dalam kapasitas hukumnya barangkali yang punya, bukan baru ini kan bayar pajaknya, bukan kan? Sebelumnya udah pernah ya? Baru kali ini diperiksa majelis. Maksudnya gini, bayar pajaknya? Bayar pajak terkait pemeriksaan belum pernah. Enggak, terlepas pemeriksaan, bayar pajaknya kan pasti berdasarkan ada landas hukumnya. Kan tidak mungkin kita bayar pajak tanpa mempelajari. Seperti misalnya kami ini yang perorangan tentunya lihat tuh ketentuannya, perhitungannya, misalnya begitu. Nah kalau pemeriksaan beda lagi. Ya, nah kembali lagi ketika tentunya gini, ketika badan usaha diperintahkan untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan itu akan tetap digunakan sebelum ada perubahan, begitu ya. Nah itu sebelumnya sudah pernah kan, bukan ini saja kan. Nah kalau terkait pemeriksaan pasti karena ada gap ya menerjemahkannya. Itu barangkali kalaupun nanti mau jadi sidang berikutnya mungkin perlu dikelirkan nih pemahamannya, karena kalau Bapak tetap dari kapasitas hukum akan beda. Saya sendiri juga walaupun kita majelis disuruh baca itu mungkin perlu waktu gitu, bukan mengabaikan permohonan ya, tetapi di sisi lain ini menjadi catatan juga kepada termohon, mungkin perlunya ya tetap melakukan edukasi berkelanjutan, jadi sehingga tidak ada lagi seperti ini hanya karena ada mispenerjemahan. Itu ya. Izin nanggapi sedikit. Yes. Jadi sebenarnya kami dengan PT Sinibua itu kan sudah pernah ada pertemuan dan pada pertemuan 1 hingga 3 sebenarnya tidak ada masalah. Dan kita pun sudah memberikan share link yang boleh disepakati bersama. Tidak mesti hard copy langsung kirim, tapi dia bisa buka akses itu sehingga dia akan melihat data-data Excel segala macam yang mungkin menurut kami majelis tim keuangan lebih paham memahami Excel itu. Sedangkan kami di kuasa mungkin perlu butuh effort lebih.
Tetapi kan perkara perpajakan ini tidak semena-mena kemudian kuasa hukum harus ngerti kemudian kalau nggak ngerti ini salah gitu kan. Artinya ada orang yang memang lebih kompeten untuk membaca itu. Pertanyaannya adalah dari awal pemohon mengajukan permintaan data seperti apa juga dari awal dia hanya general, dasar hukum, dasar perhitungan. Sedangkan kami dari awal pertemuan dengan pemohon sudah ada dialog di situ yang mulia. Dan di situ sudah jelas ini perhitungannya segala macam, Excel-nya bisa dilihat oleh orang keuangan. Sehingga yang kami pertanyakan adalah seperti apa lagi yang diminta pemohon, gitu kan? Kalau dasar hukum sudah ada, dengan Excel sudah ada, apa lagi? Apakah harus sampai pada pemohon sendiri membuat jawaban sehingga kita bisa satu pemahaman gitu kan? Nah, itu kan sulit. Nah, kita kembali ke esensi, Ya, oke. kembali supaya jangan keluar dari esensi ininya. Jadi kembali lagi pemohon, barangkali pertama ya, coba setelah sidang ini coba dilihat emailnya ya. Silakan pihak pajak perusahaan mungkin ya di bagian edukasi untuk mempelajarinya. Jadi jangan di-hold di pihak yang tertahan itu, bukan ya. Ya suruh menjelaskan di pihak pimpinan termasuk yang pertemuan 1, 2, 3 gitu. Jadi biar sambung nih benang merahnya. Ya, itu mungkin bagian jalan yang tahapan yang seperti itu. Sehingga kalau nanti dari pembahasan internal memang perlu dikoordinasi ya, intinya kan ya mungkin termohon harus berbesar hati juga untuk memberikan penjelasan seandainya diperlukan. Tetapi kembali lagi kan pemberian pengenaan pajak ini kan bukan sekali ini, bukan perusahaan baru lagi kan, ya kan? Bukan, udah berapa tahun perusahaannya? Udah belasan tahun kayaknya secara akte, ya kan? Jadi itu karena kalau jangankan itu Bapak sebagai kuasa hukum, kita majelis saja bisa bertanya, ini kurang ini pasti gitu. Karena perlu effort memang untuk mempelajari data yang kita terima. Jadi memang kembali lagi mungkin dari izin ketua, saya dari sebagai anggota majelis coba cek lagi emailnya dan koordinasi kepada pihak pajak internal pengelolaan, karena kita yakin sekelas perusahaan besar tidak mungkin dikerjakan staf tanpa ada yang punya sertifikasi perpajakan, sangat yakin. Ya kan? Nah, kita sebagai pihak konsultan hukum untuk melihat aja apakah memang itu memenuhi yang kita ajukan atau tidak. Itu barangkali supaya ada titik temu. Karena kita kemarin jujur aja kalau pemeriksaan dikasih itu memang kita paham secara sekilas, tapi untuk jeroannya apanya mungkin perlu waktu untuk belajar. Itu dari saya ketua. Terima kasih. Izin menanggapi majelis. Ya. Terima kasih masukannya dari anggota komisioner mengenai apa yang tadi barusan disampaikan. Kami perlu menyampaikan juga beberapa fakta majelis ya. Yang pertama, kuasa yang hadir pada saat hari ini ya adalah kuasa yang paham perpajakan. Karena kami punya kompetensi majelis. Kami bisa beracara di dalam pengadilan pajak dan juga di luar pengadilan pajak. Ya, itu mungkin majelis sekedar informasi saja ya. Yang kedua majelis, informasi yang disampaikan kepada kami adalah berasal dari tim pajak perusahaan. Ya, karena kalau kami tidak mendapatkan datanya, maka tidaklah mungkin majelis kami sebagai pemohon mengajukan permohonan. Apalagi sudah disetujui oleh direksi. Itu sudah melalui screening tim pajaknya pemohon. Ya. Jadi tadi mohon izin majelis tanpa mengurangi rasa hormat, tentunya itu sudah melalui proses screening yang panjang. Kalau tidak, mungkin pemohon tidak akan memberikan kuasa kepada kami selaku kuasa hukumnya. Nah, oleh karena informasi itu sudah diterima oleh tim pajak, lalu kemudian sudah diverifikasi, dilaporkan kepada direksi, disampaikan kepada kami sependapat dengan temuan tim pajak bahwa informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang mentah. Apalagi majelis kami hadir pada saat pemeriksaan, sementara termohon tidak pernah hadir. Ya, jadi kami sangat tahu persis, makanya kami punya transkripnya. Termohon menggebu-gebu seolah-olah termohon itu hadir. Pemohon hadir di sana mendampingi prinsipal. Ya,
di mana termohon mengakui bahwa kami belum bisa Pak ngitungnya nih Pak. Ya. Lalu kemudian termohon dengan secara ya mungkin barusan 17-an ya, jadi memang harus semangat ya, mengatakan bahwa apa yang pemohon minta itu nggak paham. Padahal termohon sendiri nggak pernah beracara majelis di pengadilan pajak. Ya, sementara kami semua di perkara bea cukai di 4 majelis sudah pernah beracara. Ya, jadi sangatlah tidak logis kalau kemudian termohon mengatakan bahwa pemohon tidak paham apa yang pemohon minta. Ya, pemohon sangat paham majelis. Ya, dan itu sudah diverifikasi. Jadi kalau tadi majelis anggota mengatakan bahwa sudah diverifikasi apa belum? Jawabannya sudah majelis. Kalau tidak diverifikasi maka tidak terbit kuasa majelis. Ya. Karena ada disparitas yang sangat ekstrim, maka itu diajukanlah kepada kami untuk dimohonkan. Kan begitu. Jadi kalau bicara audit itu bukan ilmu yang menurut termohon eksklusif, hanya termohon saja yang bisa majelisnya. Enggak juga gitu ya. Nah, jadi kalau itu digadang-gadang sebagai ilmu eksklusif yang hanya termohon bisa, itu terlalu naif. Berarti kita belum merdeka majelis. Ya, belum merdeka kita nih, masih terjajah gitu ya. Seolah-olah itu ilmu yang sangat luar biasa, ya. Nah, kemudian majelis pemohon juga perlu menyampaikan bahwa transkrip yang nanti pemohon akan sampaikan pada sidang berikutnya juga diketahui oleh prinsipal, karena prinsipalnya hadir, ya, tim pajaknya hadir, bahkan juga ada perwakilan direksi hadir, ya. Mereka tidak mengetahui kenapa Anda bisa ngoreksi sebesar ini. Tadi majelis anggota mengatakan memang perusahaan membayar pajak, ya, pajak berkaitan dengan impor. Tapi perusahaan tidak pernah ya membayar pajak seperti yang ditetapkan sekarang. Iya, jadi perusahaan atau pemohon itu kaget. Betul, pemohon pernah membayar pajak setiap kali mengimpor, ya. Tapi pemohon tidak pernah tahu bagaimana dikenakan pajak dalam importasi yang sekarang. Kok bisa berbeda jauh, gitu, majelis. Nah, jadi andai kata termohon hadir pada saat pemeriksaan kan kita ini nyambung gitu majelis ya. Tapi kan termohon nggak hadir ya, semangatnya mungkin yang hadir ya, tapi fisiknya tidak hadir, gitu ya. Sementara pemohon tuh hadir di situ, ya. Nah, kemudian majelis tambahan saja. Tadi termohon mengatakan bahwa kalau bisa pemohon itu berkoordinasi dengan tim pajak. Tadi pemohon sudah sampaikan, ya, tim pajak dengan kami punya kompetensi yang sama. Nah, mungkin majelis kalau berkenan, majelis memerintahkan kepada termohon supaya pemeriksa pajaknya dihadirkan di sini. Daripada termohon yang tidak pernah hadir pada saat pemeriksaan dan termohon mengakui tidak punya kompetensi kan, karena bidangnya advokasi. Nah, daripada berputar-putar, pemohon mengusulkan kepada majelis, memohon supaya pemeriksa pajaknya, ya, pemohon sebutkan dari sekarang di majelis, ya, karena sidang ini terbuka, ya. Misalnya saudara Setia Junaidi, saudara Boy, kemudian saudara Bahtiar, saudari Mustika, ya, ada 5 orang majelis, ya, saudara Boy Panangian, totalnya ada 5 yang saya sebutkan tadi. Kalau bisa dihadirkan, ya, supaya mungkin termohon bisa dibantu dalam menjelaskannya sekaligus membuktikan betul nggak yang dikirim itu Excel mati. Itu yang pertama majelis. Yang kedua, betul nggak yang dikirim itu ada pembagian 4 unsur, dan betul nggak dalam 4 unsur itu ada dasar hukumnya yang dipakai yang mana, ya. Karena kalau yang disampaikan tadi ketua majelis, saya bisa pastikan itu hanya Excel dari atas sampai bawah tuh cuma begitu aja, tidak ada uraiannya, tidak ada pembagian. Nah, jadi itu yang pemohon perlu sampaikan majelis. Jadi sidang berikutnya pemohon akan sampaikan transkrip untuk membuktikan bahwa pemohon dan prinsipal hadir. Ya, prinsipal dalam kebingungannya, kok bisa sih ditetapkan sebesar ini? Dari mana ini datangnya? Ya, tadi termohon mengatakan sudah ada share point, seolah-olah termohon ingin mengatakan
Kalau ada share point, berarti para pihak itu sudah sepakat. Nah kalau sepakat, untuk apa direksi memberikan kuasa untuk meminta informasi? Ya, faktanya prinsipal itu kebingungan. Kenapa bisa ditetapkan sebesar itu? Ya, pada saat pembahasan, tadi termohon mengatakan majelis ada pembahasan 1, 2, 3. Ya, mungkin termohon tidak tahu pembahasannya itu ada 4, ya kan? Karena kan nggak hadir gitu ya. Nah, mungkin termohon juga tidak ikut makan siang 4 kali, jadi tidak tahu juga ya. Nah, kalau tahu kan pasti mengerti kenapa bisa terjadi makan siang sampai 4 kali. Itu fakta yang terjadi majelis. Ya. Nah, jadi kalau memang Ya, nanti itu tidak dicatat. Kita langsung aja ke konteksnya, Pak. ya, jadi kembali ke konteksnya, bahwa pembahasan itu bukan 3 kali seperti yang termohon tadi sampaikan. Ya, barusan dibilang betul. Tadi barusan dibilang 3. Ya. Nah, padahal faktanya pembahasan itu ada 4 kali. Ya, nggak ada 3 kali, 4 kali yang benar. Pertanyaannya kenapa didiskon? Ya, nah, jadi itu adalah fakta yang terungkap di kantornya termohon. Pertanyaannya, apakah termohon hadir? Enggak. Nah, maka nanti pemohon akan sampaikan transkripnya. Ya, jadi semua ini bermula karena adanya pemeriksaan yang kemudian ada dugaan cacat prosedur dan substansi tadi. Makanya pemohon meminta majelis informasinya. Ya. Nah, jadi itu pemohon yang sementara bisa sampaikan untuk meluruskan apa yang tadi termohon sampaikan majelis, ya. Nah, Ya, sementara itu dulu. jadi kan sebenarnya kalau yang diminta oleh ini yang kita balik ke substansi ya, bahwa pemohon ingin terkait dengan SPK TNP ini, nilai PPN yang dikeluarkan ini kan ada mengandung unsur biaya masuknya berapa, PPN-nya berapa, kemudian PPh 22-nya berapa yang dikenakan, dendanya berapa secara detail ya. Betul, Ya, majelis. sehingga keluar angka totalnya itu berapa ya, gitu. Nah, saya tanya termohon ini sudah pernah disampaikan belum kepada pihak pemohon? Di email yang dari termohon menyatakan ada disampaikan. izin majelis. Prinsipnya itu disampaikan pada saat DPS. Tapi di email tidak berarti? Itu pada saat di share point. Enggak, sekarang saya tanya, di email dikasih nggak? Di Dikirim email nggak? hanya bentuk KKA hasil akhir. Berarti di email nggak ada ya? Hasil Hasil akhirnya akhirnya saja. Nah, sekarang kalau misalnya pada saat pemeriksaan oleh auditor itu disampaikan, kemudian ada permohonan informasi lagi, kenapa nggak dikasih? Gitu. Ini kan ada permohonan yang dimohonkan kan ini terkait dengan permintaan dasar penetapan secara tertulis termasuk rumusan norma. Rumusan norma kan berarti yang ini detailnya nih. Kenapa bisa keluar angka misalnya 1,7 M? Kenapa bisa keluar angka 1,5 M gitu kan? Mohon izin, itu kan sudah ada di DPS awal ya majelis. Jadi ya kuasa hukum nggak hadir. Iya oke lah. Makanya saya bilang pada saat pemeriksaan ini udah ditunjuk ini. Kemudian terakhir setelah selesai nih mau 5-10 kali pemeriksaan saya nggak mau tahu. Tetapi kemudian di akhir pemeriksaan ini pihak wajib pajaknya nggak puas nih, kan mengajukan permohonan ini seperti ini. Izin majelis, ini kita harus mohon izin membedakan nih, karena di saluran sendiri di dalam undang-undang pengadilan pajak sudah disampaikan jalur hukum yang bisa ditempuh ketika tidak puas. Ini kita berbicara lainnya yang majelis. Terkait informasi sudah kami jawab dan sudah kami sampaikan. Nah, dijawabnya sesuai nggak dengan yang diminta itu Yang lengkap? di email majelis. Jadi kan itu hasil akhir. Sesuai nggak yang diminta? Pertanyaan saya. Nah itu kan yang bisa jawab pemohon. Apakah yang diminta itu seperti apa kan? Kan yang diminta ini tadi saya bilang, yang mengandung 4 unsur ini, bea masuk, nilai Sudah pajak, majelis. lengkap Kan itu di sudah emailnya. lengkap, sudah lengkap. Ada di SPK TNP kan dijelaskan bahwa saudara kekurangan begini-begini, dasar hukumnya begini-begini. Secara letterlet permintaan itu sudah dijawab. Adapun ketika dia merasa tidak puas segala macam, ini pun sedang berlangsung di pengadilan pajak. Artinya secara substansi untuk menguji benar atau tidak hitungan kami itu kan ada pengadilan sendiri dan itu sedang berlangsung. Dan menurut kami majelis tidak pada forumnya bahas di sini karena hitung-hitungan itu sudah ada forumnya sendiri dan kami hanya menjawab informasi yang diminta. Ketika memang tidak puas lagi, apalagi harus kami jawab seperti itu majelis. Ini kan emailnya, saya mau tanya, email yang dikirimkan oleh
termohon tanggal 23 dan 26 Agustus ini ada hubungannya nggak dengan permohonan informasi ini? Kalau dijawab ada atau tidak, ada majelis. Kami Itu dijawabnya setelah ada permohonan ini? sebelum majelis. Sebelum kan? Pertanyaan saya ketika ada permohonan ini direspon lagi nggak? Yang mana kan itu kan ada berat surat nih majelis. Makanya kita harus fokus dulu majelis. Jadi yang mana yang kemudian yang belum kami respon itu Nih kan ya, sedang saya nggak peduli email yang dikirimkan oleh pihak termohon sebelum ada permohonan ini, karena kan kita bicara terkait permohonan informasi. Nah, saya sekarang bertanya, ketika ada permohonan ini masuk ke Dirjen Bea Cukai, ini direspon nggak nih permohonannya sesuai yang diminta ini dikasih? Gitu. Izin ya majelis. Sesuai dengan yang kami sampaikan di awal bahwa apa yang kami maknai terkait dengan permohonan penetapan dasar hukum dan norma itu adalah sebagaimana yang tercermin dalam SPK Kasus itu sendiri di pasal 17 ayat 1 dan rumusan normanya itu adalah bunyi pasalnya itu kami maknai. Silakan yang berdiskusi dengan tim hukum kami masuk dari permohonan kami maknai bahwa itu adalah pasal 17 itu sendiri sehingga terlalu berlebihan ketika kami menanggapi karena memang itu sudah ada di SPK KNP itu yang pertama kali pada sidang pertama sudah kami sampaikan ke majelis. Terima kasih majelis. Ya, ini berarti beda pemahaman saja ya terkait rumusan norma dan dasar hukum. Saya sebenarnya tadinya mau ngecek nih terkait email, tapi ternyata dari pihak termohon sendiri mengatakan yang seperti ini nggak disampaikan ya di email. Yang rigid seperti ini kan cukup rigid nih. Ada biaya masuknya, ada PPN-nya, ada PPh dua-duanya, ada dendanya. Ini kan sebenarnya seperti ini. Yang benar ya pemohon ya, ini yang diharapkan ya. Betul majelis. Nah, yang seperti ini. Itu sudah ada di KKA majelis. Kan itu KKA yang kami sampaikan sebagai bukti tambahan itu juga yang merupakan yang kami kirimkan lewat email majelis. Bagian dari yang kami kirimkan dan itu ada screenshot tanda bukti kirim emailnya majelis. Jadi sebenarnya sampai saat ini betul majelis itu kan bukti yang kami lampirkan itu sebagaimana yang kami sudah emailkan. Sehingga sebenarnya kami pada sampai saat ini bingung sebenarnya pemohon itu mau apa, yang kemudian apalagi yang mau diminta kalau memang bukan itu gitu. Apalagi SPK-nya NP sudah, dasar hukum sudah ada, perhitung-hitungannya sudah ada. Perkara kemudian dia bantah ini Excel mati, itu kan sesuatu yang lain. Untuk memahami itu kan hal lain. Seperti itu majelis. Jadi kami juga harus, apakah kami harus mengikuti pemahaman pemohon atau justru pemohon coba jabarkan seperti apa yang kemudian dimaksud pemohon. Padahal di surat permintaan sendiri hanya general, dasar hukum, dasar perhitungan. Sudah kami berikan Excel, dijawab Excel mati, terus apa lagi? Seperti itu majelis. Kami juga jadi bingung sepertinya. Ya, itu sebabnya kenapa banyak sekali permohonan informasi yang masuk sengketa. Informasi yang diberikan kemudian membingungkan buat pemohonnya, gitu ya. Jadi ini karena ada perkembangan fakta baru, karena tadinya saya habis ini saya melakukan keputusan, tapi ternyata ada fakta baru bahwa ada email yang diterima dan menurut pemohon emailnya email mati dan sebagainya. Maka untuk persidangan berikutnya saya minta dari pihak pemohon maupun termohon membawa orang yang bisa membuktikan email, pengiriman email dan penerimaan email ya. Jadi kita akan lihat kesesuaian, karena tadi termohon mengatakan sudah sesuai. Saya mau lihat sesuainya seperti apa nih yang dikirim gitu loh. Apakah sama seperti yang disampaikan kepada kami pada saat pemeriksaan setempat atau gimana ya. Jadi pada persidangan berikutnya kita hanya untuk memeriksa terkait email ya, silahkan dari pihak termohon maupun pemohon. Dan saya rasa ini sebenarnya simpel saja nih terkait rumusan dasar dan rumusan norma dan dasar hukum, jadi nggak perlu terlalu berlarut-larut ya, karena ya apa yang menjadi hak ya kalau itu terbuka ya harus diberikan, kalau tertutup pun akan dilindungi, kira-kira seperti itu ya. Jadi dari para pihak demikian ya. Nanti untuk berikutnya kita akan pembuktian saja terkait email masuk yang diterima oleh para pihak maupun yang dikirim oleh pihak pemohon. Demikian ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, izin majelis, terima kasih. Pemohon ingin mengkonfirmasi saja majelis ya. Tadi kan ketua majelis sudah menanyakan bahwa kami mengirimkan email pasca tanggal 23 dan tanggal 26 dan itu tidak dijawab. Alasan termohon ya, saudara kita yang berada di tengah termohon mengatakan
tidak menjawab karena permohonannya salah. Yang diminta itu dasar hukum, padahal permohonan kami tidak hanya menyebutkan dasar hukum, ya, tapi permohonan kami kan permohonan dasar penetapan. Nah, menurut termohon itu karena tidak jelas permintaannya, tapi kemudian termohon, ya, di termohon yang berada duduk di sebelah kanan daripada termohon yang pertama mengatakan bahwa dasar perhitungannya sudah ada. Sementara tadi termohon yang pertama mengatakan menolak memberikan informasi karena permintaannya tidak jelas, ya. Jadi sebenarnya sangat ambigu sekali ini termohon. Yang pertama mengatakan menolak memberikan informasi karena permintaannya tidak ada frase perhitungan, ya. Lalu kemudian termohonnya mengatakan bahwa yang diminta hanya dasar hukum. Padahal pemohon sudah jelas, ketua majelis sudah membacakan dasar penetapan secara tertulis dan dasar hukum. Jadi sebenarnya dasar penetapan tertulis itu kan adalah dasar perhitungan. Ya, ini dipersoalkan oleh termohon tadi karena tidak jelas frasenya. Tapi kemudian termohon yang lain mengatakan, oh perhitungannya sudah ada, sudah lengkap sebenarnya. Ya, tapi kemudian termohon bingung apa yang dimohonkan oleh pemohon. Jadi di satu sisi termohon yang pertama mengatakan bahwa menolak karena permintaannya tidak jelas, tidak ada frase penghitungan. Di sisi yang lain termohon yang kedua mengatakan perhitungannya sudah ada, tapi tadi perhitungannya tidak sesuai dengan apa yang pemohon minta. Nah, jadi sebenarnya termohon sendiri dalam kegalauan majelis, ya. Di satu sisi menolak karena tidak jelas apa yang diminta, di satu sisi mengakui sudah memberikan perhitungan, ya. Jadi kalau mau disederhanakan, termohon satu menolak karena tidak ada permintaan perhitungan. Di satu sisi termohon dua mengatakan telah menyampaikan perhitungan, tapi perhitungannya tidak sesuai dengan apa yang pemohon minta. Nah, ini jelas-jelas sangat ambigu sekali, ya. Makanya tadi pemohon mau menegaskan saja majelis bahwa pasca tanggal 23 dan 26 kami sudah mengirimkan permohonan. Dan sampai dengan detik ini permohonan itu kemudian tidak ditanggapi. Kalau mau ditanggapi, tentunya kan ditanggapi yang mana nih? Yang tidak jelas atau yang sudah ada perhitungannya tapi tidak sesuai dengan permintaan pemohon. Ini yang kemudian masih kabur, ya, sangat-sangat obskur sekali, ya, tidak jelas kemudian apa yang mau didalilkan oleh termohon. Demikian majelis. Ya, makasih. Silakan termohon, ada yang ingin ditanggapi lagi, silakan. Ya. Terima kasih majelis. Kelihatannya pemohon ini tidak bisa memahami dan memisahkan antara objek dari sengketa tidak ditanggapinya dan sementara perkembangan dalam sidang itu sudah kami sampaikan di awal dan juga pada sidang selanjutnya, kemudian juga dengan KKA sendiri itu tentunya kami mengikuti apa jalannya sidang dari majelis untuk meminta bukti-bukti terkait dengan KKK dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya kami tetap pada dalil kami yang pertama, apa yang kami sampaikan yang pertama terkait dengan pemahaman memaknai permohonan dari pemohon. Terima kasih. Ya, baik. Ini kan sebenarnya sengketa ini terjadi karena termohon tidak merespon, ya kan, permohonan dari pemohon. Nah, bahwa kemudian termohon mengatakan, oh sudah dikirim tuh emailnya tanggal 23, tanggal 26 dan sebagainya, sebenarnya itu tidak menjadi fakta di dalam persidangan ini. Karena pada faktanya permohonan informasi yang diajukan setelah tanggal itu, karena diajukan 1 Oktober, ya kan, itu tidak direspon oleh termohon sama sekali. Nah, bahwa kemudian publik, saya tidak mengatakan hanya pemohon, publik siapapun sudah pernah minta informasi kemudian minta lagi, itu bagian yang harus direspon selama dia tidak masuk sengketa, kecuali sudah putusan komisi informasi atau putusan petun sudah ingkrah, dia tidak boleh meminta informasi yang sama. Tapi selama itu belum masuk sengketa, orang minta berulang-ulang selama 5 kali, 10 kali, ya itu harus direspon oleh pihak termohon. Soalnya kan ini tidak direspon, ya betul kan? Nah, bahwa kemudian itu sudah ada pemberian sebelumnya, pada faktanya dari pihak pemohon juga merasa pemberiannya tidak sesuai, ya kan? Bahwa kemudian dari pihak
termohon kemudian menafsirkan rumusan norma dan dasar hukum ini mungkin menjadi satu paket ya, bukan seperti yang diminta dalam bentuk rincian, itu mungkin juga miss yang kemudian di persidangan kita harus menemukan sebenarnya yang dimohonkan seperti apa sih gitu. Ya, demikian ya pihak termohon ya. Jadi pada persidangan berikutnya yaitu tadi silahkan bahwa yang membuka akses untuk ke email ya, karena itu sangat penting ya, kami hanya ingin melihat sesudah sesuai atau tidak gitu ya terhadap informasi yang menurut pihak termohon sudah disampaikan kepada pihak termohon. Izin Ya. majelis satu lagi Lagi. sebelum ditutup. Ya. Pemohon ingin menyampaikan dulu majelis fakta persidangan pada saat dilaksanakan mediasi majelis. Alasan termohon itu menolak memberikan informasi karena tidak ada permintaan perhitungan. Lalu kemudian mediator mengatakan berarti kalau begitu, kalau publik manapun meminta, termasuk pemohon meminta informasi dengan mencantumkan dasar perhitungan, apakah kemudian pasti akan diberikan? Lalu termohon mengatakan iya begitu. Nah, oleh karena itu maka pemohon mengirimkan kembali majelis, mencoba mengirimkan kembali ya dengan frase yang menggunakan frase perhitungan dan dasar hukum. Kalau yang sebelumnya dasar penetapan secara tertulis dan dasar hukum. Jadi sebenarnya kalau yang sekarang ini sudah jelas dasar penjelasan tertulis dan dasar hukum. Tapi termohon keberatan dengan dasar penjelasan tertulis. Termohon maunya dasar perhitungan dari penjelasan tertulis. Lalu pemohon mengirimkan lagi ke PPD tingkat 1 ya. Atas arahan daripada mediator PPD tingkat 1. Kemudian ternyata majelis secara surprisingly ternyata termohon juga menolak. Keberatan majelis. Ya, jadi itu adalah ya betul, itu hal lain. Ini adalah kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh termohon sendiri ya. Jadi silakan minta dengan dua frase, dasar perhitungan dan dasar hukum. Artinya Ya. pemohon mengajukan permohonan baru nih. Atau Kami melaksanakan saran termohon kan berdasarkan mediasi yang kemarin. Kami Oh, menyarankan yes. ke PPD tingkat 1. Mohon izin keberatan majelis. ya gimana? Sebentar majelis. Itu pemohon memutar balikan fakta ya. Sebentar, majelis. sebentar. Ada silakan saya dengar dulu dari Iya. pemohonnya, nanti dari termohon. Nanti silakan dibuka rekamannya Iya, majelis. oke. Ya kan ada mediasi. Jadi intinya adalah pemohon menjalankan saran termohon ya. Supaya permohonan itu dikabulkan, maka frasenya jangan meminta dasar penjelasan tertulis dan dasar hukum. Dasar hukum sudah benar, tapi dasar penjelasan tertulisnya diganti dengan dasar perhitungan. Lalu pemohon setelah mediasi ya, prinsipal kami mengirimkan ya apa yang disarankan oleh termohon ke PPD tingkat 1 ya. Kami belum mengajukan keberatan majelis, tapi ternyata hasilnya ditolak oleh termohon ya. Jadi setelah memenuhi permintaan dari termohon sendiri, sebenarnya termohon sendiri yang menolak. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara meminta dasar penjelasan tertulis dan dasar hukum dengan meminta dasar perhitungan dan dasar hukum. Ya tidak ada. Nah itu kemudian fakta yang terjadi majelis ya. Kalau memang dibutuhkan ya nanti kami akan sampaikan. Ya itu sekedar informasi tambahan majelis. Silakan pihak termohon. Izin keberatan majelis. Jadi sebenarnya yang terjadi, pemohon ini mencoba memutarbalikkan fakta. Kenapa mediasi itu gagal? Karena sebenarnya pemohon itu menolak untuk saran kami di awal. Kalau dia menerima di awal mungkin mediasi selesai. Berarti kan Caranya itu- apa memangnya? Caranya tadi perhitungan. Diganti frase pemohonan itu tidak dasar hukum tapi dasar perhitungan. Tetapi pemohon dengan kesombongannya menganggap ini udah jelas kok, kami nggak perlu lagi, sehingga mediasi itu gagal. Lah kok di sekarang sidang menyampaikan hal itu sehingga dia mengajukan permohonan baru. Ini kan seperti mempermainkan ya majelis. Di mediasi dia menolak, pada saat sidang dia ngomong oke, kita buat permohonan baru dan baru diungkapkan sekarang. Menurut kami majelis justru dia yang mempermainkan persidangan karena dia di awal menolak saran kami untuk mengganti frase permohonannya. Kayak gitu majelis. Nah, Dari kedua, pihak termohon menyarankan bagaimana? untuk mengubah frasenya. Mengubah frase. Izin. Kenapa kemudian menyarankan seperti ini? Izin majelis. Sebenarnya kami tidak menyarankan pada prinsipnya, tapi seperti yang kami sampaikan pada saat selesai sidang bahwa
mediator meminta kira-kira frase seperti apa yang kira-kira permohonan itu bisa diterima. Nah, kami coba sampaikan frasenya seperti ini. Nah, cuman di situ pun pemohon juga menolak terkait dengan frase itu, sehingga mediasinya gagal. Nah, sehingga kembalilah ke sidang. Nah, kalau ternyata itu adalah tiba-tiba dilakukan oleh pemohon, nah ini adalah sesuatu yang unik. Di sisi lain menolak, di sisi lain dia melaksanakan itu. Nah, saya nggak tahu maksudnya pemohon ini apa. Apakah dia ngetes atau seperti apa? Nah, saya nggak tahu. Atau memang bikin masalah gitu. Terima kasih. Iya, saya sampaikan ya, sebenarnya tidak ada usulan apapun untuk mengubah frasa dan sebagainya. Karena pada saat pemeriksaan awal kan majelis sudah mempertegas informasi yang dibutuhkan itu sebenarnya apa. Nah, ketika informasinya sudah jelas bahwa yang diminta adalah yang tadi mengandung 4 unsur itu, sebenarnya itu yang dibahas pada saat mediasi. Bisa nggak diberikan, dibuka akses nggak melebar kemana-mana hanya sebatas kata gara-gara frasa lalu nggak bisa diberikan dan sebagainya, itu nggak ada urusan. Karena kan di persidangan awal sudah disampaikan. Kenapa bisa sampai masuk ke mediasi? Karena di persidangan awal sudah dipertegas bahwa informasinya sebenarnya terbuka nih, bisa diberikan, begitu loh. Nah, ini hal yang sepele sebenarnya dan nggak harus berlarut-larut kayak gini. Nggak, masa sih hanya gara-gara frasa lalu mediasinya gagal. Nah, saya bingung mediasi gagal itu ya karena sebenarnya dari sisi substansi pihak termohon menyatakan dikecualikan nih, nggak bisa dibuka, nggak bisa diakses gitu. Masa hanya gara-gara frasa lalu mediasi gagal? Saya bingung juga nih. Gitu loh ya, jadi sebenarnya ini hal-hal yang tidak perlu disengketakan. Kalau dari pihak termohon ada permohonan informasi seperti ini nggak paham, kan bisa bertanya, ada waktunya untuk bisa bertanya kepada pihak pemohon 3 hari dikasih nih yang diminta apa sih sebenarnya, itu kan bisa diperdalam gitu. Bukan malah nggak direspon, bukan malah nggak dijawab seperti itu gitu loh ya. Jadi kalau masuk ke mediasi jangan bicara frasa dan sebagainya, bicaranya langsung substansi, karena substansi itu sudah kami pertegas di pemeriksaan awal. Sebenarnya pemohon butuh informasinya seperti apa sih, itu kan sudah, maka kita arahkan ke mediasi ya. Jadi mediasi jangan bicara yang di luar substansi gitu. Jadi dia lanjut atau enggak itu tergantung kenapa substansinya terpenuhi atau enggak gitu ya. Jadi apa yang terjadi di mediasi itu tidak menjadi ranah kita di adjudikasi ya, sehingga terkait frasa atau sebagainya saya yakin sebenarnya pihak termohon sudah paham lah apa yang dibutuhkan dan diminta oleh pemohon ya kan terkait informasi ini ya. Jadi untuk berikutnya kita hanya pembuktian saja. Setelah itu kita akan masuk kepada kesimpulan para pihak. Jadi silakan dari pihak pemohon dan termohon kalau ingin membuat kesimpulan dari sekarang nanti persilakan. Jadi bisa waktunya bisa lebih panjang. Saya kira cukup ya. Cukup majelis. Nanti pihak termohon ini untuk buktinya silakan diserahkan kepada panitera ya. Dengan demikian sidang pada hari ini antara PT Simingho Engineering terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia saya nyatakan selesai. Majelis Komisioner menggunakan